Nah, banyak saudara kita yang mengamalkan berdasarkan hadis ini, yakni tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Rawahu Ibnu Majah wa qala haditsun shahihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertawassullah kalian dengan aku dan dengan ahli baitku. Sesungguhnya tidak akan ditolak doa orang yang bertawassul dengan aku. Apa yang ditanyakan? Tentang kedudukan hadis tersebut. Hadis itu kamu tulis di situ katanya riwayat Ibnu Majah. Ya, ternyata di dalam kitab Ibnu Majah dicari lafaz hadis seperti itu nggak ada. Ya, kamu dapat itu dari mana? Kau bisa nulis dari Ibnu Majah itu kamu dapat hadis itu dari mana? Ternyata di kitab Ibnu Majah hadis seperti yang kamu tanyakan itu tidak ada. Yang bunyinya seperti itu nggak ada. Ya. Dan itu sebelum ketemu dalil akal aja tidak masuk. Ya. Kecuali kalau Nabi masih hidup ya. Nabi sudah meninggal kok. Sudah wafat, tawasul kepada Nabi yang sudah meninggal. Itu akal nggak masuk. Orang mati itu nggak bisa apa-apa. Dan Nabi tidak pernah menuntunkan seperti itu. Malah kalau datang ke kuburan supaya mendoakan orang-orang yang di dalam kubur itu. Bukan suruh minta. Ya. Wong doa aja kita menyebut ya Allah ya Rasulullah itu tidak boleh kok. Doa itu supaya menyebut Asmaul Husna, mohon kepada Allah. Oh ya Allah, oh ya Karim, atau ya Aziz, atau ya Razak. Boleh, kalau ya Rasulullah tidak boleh. Karena yang mengabulkan doa itu bukan Rasulullah. Siapa pengabul doa? Ya Allah. Jadi tawasul kepada orang yang sudah mati walaupun Rasulullah. Kalau sekiranya tawasul dengan Rasulullah yang sudah di dalam kubur itu bisa, Rasulullah mesti menganjurkan untuk ziarahi kuburnya supaya bertawasul kepadanya. Rasulullah tidak pernah tuh menganjurkan ziarah kuburku. Ya, kalau kamu mohon kepada Allah, jadilah aku perantara. Tidak pernah gitu. Malah Rasulullah pun tidak menganjurkan untuk diziarahi kuburnya. Sudah saya katakan, ada 3 tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah supaya diziarahi tempat itu. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, 3 Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Itu yang dianjurkan untuk diziarahi. Adapun ziarah kubur secara umum Rasulullah menganjurkan kuburnya siapa saja boleh. Memang dulu dilarang oleh Rasulullah. Ya. Karena orang ziarah kubur pada zaman dulu sebelum paham Islam, minta sesuatu atau apa-apa yang ada di dalam kubur itu. Sampai sekarang kan, orang-orang desa dulu, kalau misalnya mau kerja, punya kerja, atau memantau ke anaknya, apa menghitankan anaknya, itu kan dijaknya kuburan yang baik sih. Minta doakan baik supaya selamat, ya, supaya dapat lulus ujiannya. Kan kalau ini kuburan yang baik. Nah masih begitu-begitu dilarang oleh Rasulullah. Nah ziarah kubur itu apa? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur. Karena kalau kamu ke ziarah kubur minta sesuatu kepada yang dikubur itu. Ya, karena belum paham tentang, setelah paham Islam, orang mati tidak bisa apa-apa, jangan dimintai apa-apa, tapi perlu didoakan kalau dia muslim. Nah sekarang setelah kamu tahu, maka ziarahlah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan bahwa kamu nanti akan mati. Ya, kalau kamu akan mati, maka supaya mempersiapkan, kalau sudah mati di kubur ini yang perlu disiapkan apa? Nah, maka orang dianjurkan ziarah kubur supaya mengingat bahwa dirinya sewaktu-waktu akan mati.
Jangan hanya mikir dunia saja terus. Kalau kamu sudah mati, duniamu pun kamu tinggal. Nah, sekarang yang dibawa apa? Terus ingat, Allah mengatakan kalau sudah begini ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kalau sudah dikubur semacam ini, hartanya yauma la yanfa'u malun, hartanya tidak bermanfaat. Al-banun, anak cucunya, keturunannya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Yang bermanfaat itu orang yang datang kepada Allah, hati yang tunduk patuh. Ketika hidupnya tunduk patuh kepada Allah. Ya, itu yang manfaat. Jadi hartanya tidak bermanfaat, anaknya tidak bermanfaat, yang manfaat amalnya sendiri. Maka kalau ziarah kubur supaya ingat satu saat saya akan mati, harta saya tinggal, anak cucu saya tinggal, yang saya bawa hanya amal. Nah, supaya ziarah kubur itu kalau ingat mati memperbanyak amal-amal kebaikan untuk sanggup menghadap Allah nanti. Ya, jangan diputar balik, MTA melarang ziarah kubur, tidak. Ya, dianjurkan ziarah kubur itu. Tapi tidak kubur tertentu, kubur siapapun boleh. Kubur wali boleh, kubur gali boleh, kubur kiai boleh, kubur ustadz boleh, kubur nabi, apalagi kubur nabi boleh. Tapi kalau di sana jangan minta apa-apa kepada yang sudah dikubur itu. Sudah dikubur itu tidak bisa memberi apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus, ayo. Ada sebuah hadis, maja'a fi hadisi Malikin anna Bilalan ja'a ila qabrin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum halaku. Dan di dalam hadis Imam Malik, sesungguhnya Bilal datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa, ya Rasulullah, mohonkanlah hujan untuk umatmu, karena sesungguhnya mereka sedang ditimpa kerusakan atau kekeringan. Hadis ini mohon dijelaskan. Jadi itu ya, jangan salah paham. Di situ tadi Malik itu bukan Imam Malik. Ya, setelah diteliti tenan ternyata apa yang dikatakan tadi itu yang disebut Malik di situ itu bukan Imam Malik. Tetapi itu Malik Ad-Dari. Malik lain, bukan Imam Malik, Malik Ad-Dari. Ya. Kemudian yang dimaksud di situ Bilal, itu Bilal bukan Bilal muadzin Rasul. Bilal tukang adzan Rasulullah bukan, tapi Bilal Al-Haris. Bilal Al-Haris itu yaitu Bilal Al-Haris itu pembantunya Khalifah Abu Bakar. Khalifah Umar bin Khattab. Jadi bukan Bilal muadzinur Rasul, itu bukan. Nah, jadi jangan keliru ya. Nah, karena hadis itu tidak ada sanadnya, maka tidak bisa dijadikan hujah, dijadikan alasan. Tidak ada sanadnya. Hadis tidak ada sanadnya, tidak dipakai. Ya, sanad yang menyampaikan urut-urutan dari Nabi sampai kepada kita, itu sudah ada urut-urutannya. Siapa yang menyampaikan? Itu tidak ada sanadnya itu. Maka hadis itu tidak sah. Tidak sah karena tidak ada sanadnya. Apa lagi? Bagaimana menurut tuntunan Rasulullah, adakah ketentuan waktu ziarah kubur? Karena berdasarkan hadis berikut ini, ziarah kubur banyak diamalkan pada hari Kamis sore atau malam Jumat. Yaitu hadisnya sebagai berikut. An Muhammad bin Nu'mani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu ma kutiba barran. Rawahu al-Hakim an Abi Hurairah. Dari Muhammad bin An-Nu'man, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya pada tiap-tiap hari Jumat,
maka akan diampuni dosanya dan ditulis sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Anda saya katakan toh, jangan setiap hadis itu setiap dikatakan hadis itu jangan mesti dipercaya. Kalau Al-Quran itu la roiba fih. Kalau hadis banyak yang palsu. Maka kalau di MTA ini tidak semua hadis diterima. Teliti dulu kebenarannya. Nah ternyata hadis tersebut ya bukan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Tadi diriwayatkan oleh At-Tabarani. Di dalam Al-Awsat juz 7 halaman 69 nomor 6110 hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Bahkan dikatakan hadis itu palsu. Karena dalam syaratnya ada perawi yang namanya Yahya bin A'la Al-Bajali. Ya, Ahmad bin Hambal mengatakan ia kadzab. Kadzab itu pendusta. Ya. Yad'ul hadis, tukang pendusta atau tukang pemalsu hadis. Ya. Ini didapat dalam kitab Tahdzibut Tahdzib juz 11 halaman 229 nomor 427. Ya. Nah, karena palsu ya tidak dipakai. Nah orang-orang umumnya eneng hadisnya eneng panjang eneng tapi hadisnya palsu. Ya, kan banyak. Nanti saudara beli buku kumpulan brosur tahun 2008. Awal-awal pembahasan itu banyak fadilah tentang surat Yasin. Ada orang yang ingin sakaratul maut itu supaya membacakan Yasin. Kalau mati biar segera mati, kalau memang hidup biar segera sehat, kan itu kan. Kalau kamu lapar membaca surat Yasin berapa kali itu akan kenyang. Kamu membacakan surat Yasin berapa kali, ganjarannya seperti orang ibadah haji 20 kali. Banyak itu. Ada 15 atau 16 tentang fadilah Yasin, itu semua hadisnya dhaif, tidak bisa dipercaya. Banyak orang mengamalkan itu ya biar. Orang mengamalkan silahkan saja, tapi kalau diteliti hadisnya itu tidak bisa dipercaya. Hadisnya dhaif. Maka jangan asal nih hadis pakai enggak gitu. Bukan melarang orang yang mengamalkan, tidak. Tapi karena hadisnya dhaif kita tidak mau ikut mengamalkan. Tetapi tidak melarang siapa yang mengamalkan silahkan. Ini di majelis ilmu kewajibannya menyampaikan apa adanya. Perkara ini diterangkan di situ hadisnya dhaif, percaya ya syukur, tidak percaya ya syukur. Lana amaluna walakum malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Udah. Enak toh? Di MTA itu terbuka blak. Tidak ada yang ditutup-tutup. Halal katakan halal, haram katakan haram. Nah gitu. Tidak bisa kita untuk ikut-ikutan itu aja. Nah ini hadis, betul hadis. Tapi setelah diteliti hadisnya palsu, hadisnya dhaif, hadisnya mursal, hadisnya maudhu, hadisnya mauquf. Nah itu macam-macam hadis itu harus dikenal. Maka di antara yang dipakai hadis-hadis yang jelas-jelas sahih. Yang sahih. Tidak sembarang hadis. Nah kemarin yang ingin tahu kitab-kitab rujukan NTA kemarin sudah jadi lihat belum? Ya? Belum. Nah suruh lihat, katanya ingin lihat kitab-kitab Tahdzibut Tahdzib, Bukhari, Muslim, mana-mana. Jangan dikira kita ngawur. Kitabnya di perpustakaan itu ada semua. Yang kemarin yang minta tunjukkan tuh, saya tunjukkan yang dekat antara lemari ini, lemari jimat di tengahnya ada pintu masuk ke perpustakaan. Sudah kamu lihat di situ. Di MTA itu perpustakaannya lengkap. Nah ya saya ngerasa seneng ya Allah lengkapnya apa tahu diwoco.
Ya gitu ta, arep muni apa sak karepku. Lah nek ora tahu diwaca kita mengambil dalil-dalil yang dicekan brosur itu dari mana? Oh ngerti ini dhaif, ini hadis palsu, ngerti ini dari mana? Nah, itu ya. Emang dilahin nek wong ora seneng sing digoleki bangsa salahe, nek ora salah terus gawe-gawe fitnah. Goleki salahe ora ketemu terus difitnahke. Seperti MTA menghalalkan anjing, kapan MTA menghalalkan anjing? Ya dah? Padahal sudah itu tersebar di seluruh Indonesia. MTA itu menghalalkan anjing. MTA itu punya kuasa apa kok ngalalkan anjing? Halal haram itu milik siapa? Allah. MTA tidak pernah menghalalkan anjing, MTA tidak pernah menghalalkan kambing. Tidak pernah. Lah kalau itu anjing haram, siapa sih ngomong? Ya dah? Kambing itu halal atau haram yang menentukan itu siapa? Allah, bukan MTA. MTA tidak berhak menghalal haramkan enggak. Ya maka itulah kalau ngaji hatinya yang bening, nek wis didasari kotor sik wis serba. Mari waktu saya on air. Ada yang dengarkan enggak ketika on air malam Jumat kemarin? Ada orang bertanya, Ustaz, apakah megang bulu anjing yang kering itu najis? Terus caranya membasuh bagaimana? Bulu anjing kering dipegang najis cara memang dulu diajarkan bulu kalau anjing itu ada najis mukul tuh sak-awak-awake sak wulune kabeh najis. Kalau dulu saya mendapat pelajaran itu kalau anjing itu basah, tanganmu kering, nah kalau kamu memegang basah dan kering maka kena najisnya. Kalau basah tanganmu basah, tidak kena. Kalau kering sama kering tidak kena, gitu loh. Padahal anjing bulu anjing itu apa najis toh? Najis apa enggak? Tidak. Gitu? Tidak najis. Lah katanya dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali itu apanya? Nah, kalau anjing minum di bejana, tempat minum manusia itu. Ya, idza walagal kalbil fil ina itu maksudnya apabila anjing menjilat-jilat di bejana. Menjilat itu maksudnya minum, karena anjing itu kalau minum jilat-jilat seperti kucing itu loh. Bukan seperti kambing ngokop gitu, bukan, jilat-jilat toh. Nah, sisa air yang diminum anjing itu supaya dibuang. Tempatnya, tempat air tadi dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu. Nah kalau anjing menjilat yang lain, dibasuh apa enggak? Nah, zaman Rasulullah, terangkan siapa yang melepaskan anjing dengan membaca basmalah, untuk berburu, kemudian binatang yang diburu tadi ditangkap anjing sampai mati, dibawa pulang, berikan yang punya anjing tadi halal, tidak usah disembelih, halal. Kira-kira binatang yang diburu anjing kena liurnya enggak? Orang mau kena. Iya. Di mana-mana dikira itu. Nabi aja begitu kok, kalau kamu lepas anjing dengan baca basmalah untuk berburu, nanti binatang yang diburu tadi mati karena dikerek-kerek anjing tadi, dibawa pulang, halal dimakan. Ya, kalau harus baca 7 kali, orang rekoso. Di mana yang dipasung, di mana-mana digigiti anjing. Ya. Tetapi kalau binatang yang diburu tadi, sebagian dagingnya dimakan anjing, sisanya dibawa pulang pada majikannya, haram. Berarti anjing tadi berburu bukan untuk majikannya, tapi berburu untuk dirinya sendirilah, turahane kayak majikane. Maka manusia tidak boleh makan sisa anjing, maka haram. Kalau anjing berburu, dilepas dengan baca basmalah, kemudian dalam menangkap binatang tadi dibantu oleh anjing liar. Anjing liar, akhirnya binatang yang diburu tadi mati, dibawa pulang, haram hukumnya. Karena tidak tahu binatang yang diburu tadi mati digigit oleh anjing yang dilepas dengan basmalah tadi, atau mati karena digigit anjing liar tadi. Begitu indahnya Islam itu.
Maka kalau ngaji jangan dapat satu hadis wis goreng ngendi-ngendi lo ini wala banyak hadis. Maka di majelis ilmu di NTA ini lengkap. Halal ya katakan halal, haram ya katakan haram. Karena Allah mengatakan, Nabi kita mengatakan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal jelas. Tidak ada dalam Islam yang remang-remang itu enggak ada.